Oke, jadi ini kita akan membahas tema yang cukup menarik gitu ya, bahkan sangat menarik gitu ya, Mbak. Karena memang kita semua perlu tahu, apalagi saya sebagai junior nih ya, perlu sekali ilmu dari Mbak Nisa tentang apa? Tentang rumah tangga ya, tentang pernikahan. Gitu. Bahwa kalau kita ibaratkan pernikahan itu adalah sebuah perjalanan gitu ya, dan di situ ada nahkodanya, ada penumpangnya juga gitu ya. Perjalanan itu kan pasti nggak mulus terus ya Mbak ya, pasti sudah ada hambatan-hambatannya, ada sepak terjangnya juga gitu. Oke, sebelumnya Mbak Nisa nih udah berkeluarga, berumah tangga berapa tahun Mbak? Aduh, Januari kemarin 28 tahun, jadi 28,5 tahun nih. Wow, 28,5 tahun ya. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Wah, itu gimana ya rasanya ya? Kalau saya itu baru 8 tahun, Mbak. Berarti sepertiganya ya, sepertiganya Nisa. Dan belum ada apa sekali gitu. Tapi makanya kayaknya ini pas banget saya belajar dengan pengalaman yang sudah berumah tangga 28 tahun ini gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana nih Mbak? Kalau yang dimaksud badai pernikahan tuh, kalau menurut Mbak Nisa ya di pernikahan yang 28 tahun ini seperti apa sih Mbak? Ya, asik karena fluktuatif ya. Jadi justru yang asik itu yang nggak linier gitu ya, yang semua pernikahan menurut saya memang dinamis. Jadi ada fase-fase di mana kami merasa sangat kuat ya, sangat menikmati gitu ya kebersamaan. Tapi ada juga saat-saat di mana ada badai. Nah ya. Jadi ada banyak permasalahan, ada banyak ketidaksamaan ya di dalam menjalani pernikahan ini. Jadi kalau kita judulnya hari ini badai, sepertinya kita sedang ada di laut atau di suatu kondisi yang mungkin berbahaya begitu ya. Ya memang seperti itu, betul. Jadi kalau kebetulan, tadi saya belum cerita ya, salah satu aktivitas saya adalah sebagai wedding MC. Halo Ade. Nah, ketika jadi wedding MC ini, disitulah saya merasakan betapa setiap langkah yang saya lalui itu harus disyukuri gitu loh, bahwa ada orang nih, ada sepasang pengantin yang baru memulai gitu ya. Dan seringkali yang saya dengar dari ustadz ya, atau kepala KUA yang memberikan Mbak, nasihat pernikahan biasanya itu selalu mengatakan selamat menempuh hidup baru dalam bahtera rumah tangga di samudra kehidupan gitu ya. Jadi memang kalau kita berada di samudra berarti memang akan ada ombak akan ada gelombang seperti itu. Itu yang saya rasakan sih. Iya ya, pasti dalam 28 tahun ini ya tadi ya, ada yang saling kadang-kala merasa kuat, kemudian merasa banyak aktif ya. Dan itu wajar ya Mbak ya? Wajar ya? Iya. Jadi kalau Mbak Novi misalnya bertanya, wajar nggak sih ada badai gitu ya? Saya lebih cenderung wajarnya itu ada gelombang. Ada gelombang ya. Jadi gelombang itu ada yang kecil, ada yang besar gitu ya, ada yang ombak yang sangat berbahaya bisa, dan itu yang mungkin disebut badai ya, sampai bukan hanya gelombang air ya, tapi kan ada angin ribut gitu. Ini kan perumpamaan ya, personifikasi perumpamaan yang bahwa di dalam suatu rumah tangga itu bisa terjadi gejolak ya. Jadi bisa gelombang air yang kecil, besar, tidak sama. Kenapa? Karena memang pernikahan itu sifatnya dinamis, nggak mungkin statis, nggak mungkin linier. Dan uniknya nih ya, disebut wajar apa enggak,
ada yang menganggap ini gelombang kecil, tapi pasangannya mungkin menganggap tidak ya. Ada yang menganggap Ah, badai, ada yang enggak. Pernah nggak sih ini mungkin Mbak Novi nih ya? Oh ya teman-teman yang ada yang mungkin barangkali belum banyak mengenal Mbak Novi ini konselor pernikahan yang oke gitu ya. Pasti wah, banyak nih klien-klien, banyak klien-kliennya yang mungkin nih Mbak Novi pernah juga nih menemui mendapati pasien klien yang begini nih menganggap saya tuh udah kesel banget, tapi suami saya kayak ngerasa nggak ada masalah gitu deh. Ya, mungkin Mbak Novi iya pernah betul ya. betul. Nah itulah yang namanya kalau tadi disebut badai atau gelombang kehidupan, yang ada yang menyadari, ada yang tidak, ada yang ngerasa, ada yang tidak, gitu ya. Jadi ada yang itu menganggap hal kecil ya, jadi skalanya berbeda. Ya, ada yang nganggap ada masalah memang, tapi skalanya ternyata berbeda. Alah, ngapain sih itu dipikirin gitu ya? Pasangan ada yang menganggap seperti itu, sementara pasangannya menganggap, lah ini hal besar, kita mesti mikirin gitu ya. Nah, mungkin yang datang konseling ke Mbak Novi justru itu yang menganggap masalah besar ya, sementara suaminya mungkin atau istrinya enggak, justru itu yang sering kali kesel gitu ya mereka ya. Nah, gelombang ini tadi ya ada yang kecil, ada yang besar kita mungkin semacam badai. Ada yang mungkin nanti berujung, nah ujungnya nih yang berbeda Mbak Novi. Ada yang ujungnya nanti sampai harus terpaksa kita nggak bisa bersama lagi gitu ya karena badai ini. Tapi ada juga yang kemudian melakukan konsolidasi, memperbaiki hubungan gitu. Ada yang siap, ada yang enggak gitu. Nah seperti itulah dinamikanya Mbak Novi. Iya betul ya. Jadi memang yang jadi permasalahan tuh sekarang eh, gelombang ini dihayati oleh kedua belah pihak, tapi Mm-mm. bahayanya adalah yang menganggap ini ada gelombang, yang menganggap ini ada masalah itu hanya salah satunya. Nah ini betul Mbak. Jadi yang mungkin juga Mbak sering hadapi dan memang saya juga beberapa kali menghadapi seperti itu. Dan ibaratnya yang satu itu sudah merasa dia menderita, banyak berkorban, ya. Terus, Kayaknya saya itu udah mati-matian, abis-abisan gitu ya. Tapi justru salah satu lagi dia merasa bahwa oh iya kah seperti itu gitu ya, malah tidak ada kesadaran sama sekali gitu ya. Dan betul. saya bersyukurnya tuh ketika mereka ada di masalah itu kemudian cari bantuan ya, cari ini maksudnya Betul. kita cari mediator. Tapi banyak juga nih Mbak yang mereka hanya menyimpan itu gitu ya. Artinya nantinya ribut daripada nantinya konflik males ya, akhirnya Iya. disimpan aja deh gitu ya. Nah itu banyak kan Betul. seperti itu gitu. Iya, betul. Nah jadi betul-betul artinya dari peran dari suami maupun istri juga ini sangat penting perannya ya Mbak ya dalam menjaga tadi ya ketika menghadapi adanya gelombang dalam pernikahan gitu. Iya, betul. Jadi kepekaan ya, kepekaan pada pasangan, kepekaan pada perubahan yang terjadi pada pasangan. Jadi seringkali nih ya, kalau misalnya si istrinya ngambek, si suami nganggap itu hal yang ya biasa aja gitu. Ngapain sih lo diem aja gitu ya. Iya benar. Sementara si istri tidak memiliki keterampilan untuk bersikap asertif ya, tidak memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, ini yang seringkali yang tadinya gelombang kecil, riak kecil menjadi akhirnya badai, bisa jadi seperti itu. Wow, benernya luar biasa. Makanya nih kalau misalnya yang suka hobinya atau kebiasaannya menyimpan masalah gitu ya, lebih baik diselesaikan, dihadapi gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi ada loh yang menganggap itu juga tidak disimpan, tapi menganggapnya ya udahlah gitu loh, ya udahlah gitu. Ada yang satu pihak itu dipendem ya, ada yang pihak lain menganggap itu ya kecil aja terus gitu, menganggap memang nggak perlu dipikirin gitu. Ini kan perlu persamaan persepsi ya terhadap masalah gitu Mbak Novi. Nah, Masya Allah. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Nisa ya, ada nggak rentang waktu di usia pernikahan berapa gitu ya, berapa lama gitu, yang rentan gitu loh terhadap gelombang-gelombang ini? Itu kadang-kadang kan suka banyak nih anggapan-anggapan gitu ya bahwa katanya
di usia 5 tahun pernikahan itu masa adaptasi yang betul-betul kita sebagai suami istri itu harus kuat. Katanya kalau pondasi 5 tahun pernikahan itu nggak kuat, tuh nantinya gimana gitu ya. Nah itu menurut Mbak Nisa gimana, Mbak? Tadi Mbak Novi 8 tahun ya, berarti udah lewat dong ya. Udah lewat ya, itu kalau teorinya seperti itu ya. Kalau tadi Mbak Novi juga bilang 8 tahun merasa belum ada apa-apanya, enggak, itu tetap suatu apa ya, masa, tetap suatu rentang waktu yang sangat berharga ya di 8 tahun itu. Nah, kalau tadi ukurannya misalnya contohnya 5 tahun, itu memang banyak terjadi. Saya pun mengalami proses itu gitu ya di awal-awal gitu. Tapi tidak selalu menjadi patokan gitu bahwa 5 tahun ini adalah masa yang sulit dan kalau itu sudah terlewati beres. Bukan berarti seperti itu gitu. Nah, kalau saya membagi ada 3 fase ya, ada 3 fase dari saya. Tapi dari beberapa teori saya temukan ada yang membagi 5 fase, ada 7 fase gitu ya. Tapi sebetulnya ada kesamaan. Ya, saya punya 3 fase, fase yang ketiga inilah yang nanti mungkin bisa di breakdown gitu ya, di breakdown menjadi lebih panjang gitu. Nah, fase yang pertama adalah saya menyebutnya fase honeymoon gitu. Ini masa senang-senangnya gitu ya, masa sangat membahagiakan seperti dream come true gitu ya, apalagi kalau kita sudah selama ini udah pacaran atau mungkin ta'aruf beberapa waktu gitu ya, pokoknya sudah kenalan gitu terus abis ini kita jadi dong, kita halal dong gitu ya. Nah, di situ ya, ada perasaan. Nah, itulah masa honeymoon yang memang harus dinikmati itu, di mana kita menyatu, kita saling membutuhkan gitu ya. Nah, itu adalah fase yang sangat menyenangkan. Berapa lama fase honeymoon ini gitu ya? Tergantung pada fase berikutnya gitu ya. Fase yang kedua adalah fase konflik. Saya menyebutnya fase konflik ini padanannya adalah fase ternyata. Ini istilah saya sendiri nih, nggak ada teorinya ya. Tapi ini saya buat sendiri nih teorinya ya. Fase ternyata, karena itu saya alami dan saya lihat ya, saya lihat dari beberapa pasangan. Begitu kita menikah, itu kita tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya, dan itulah ternyata gitu ya. Hai, ternyata suami saya tidurnya ngorok gitu. Hai, ternyata istri saya males orangnya gitu ya. Yang itu nggak tahu kita gitu loh. Banyak sekali ternyata yang kita temukan pada pasangan, dan itu kapan ditemukan? Bisa di hari pertama pernikahan. Makanya tadi saya sampaikan fase honeymoon ini berapa lama, tergantung fase keduanya munculnya kapan. Bisa juga fase ternyata ini muncul sebulan kemudian, setahun kemudian gitu ya. Nah, disitulah sepasang suami istri ini memasuki fase berikutnya atau tidak, tergantung seberapa yang dia temukan. Nah, seringkali kalau kita sudah sampai di fase kedua ini terjadi konflik, maka bisa menjadi gelombang kecil, bisa menjadi gelombang besar, bisa juga jadi badai. Maka kita temukan pasangan-pasangan yang masih di seumur jagung istilahnya, tiba-tiba udah ribut, udah rame. Kenapa? Karena dia baru saja menemukan ternyata pada pasangannya gitu loh. Yang dia nggak bisa terima gitu, dia nggak mau, saya nggak mau suami yang seperti itu gitu ya, yang banyak ditemukan misalnya di hal kecil aja, yang bagi suami mungkin itu hal kecil gitu loh, naruh handuk basah habis mandi di tempat tidur gitu. Sementara bagi istri ini prinsip gitu ya, ini hal prinsip, saya nggak suka banget gitu loh. Dan saya udah berapa kali ngomong sama suami, tapi dia nggak ngerti, nggak mau juga. Dia cuma bilang iya. Nah, itu bisa rame gitu loh, dan itu bisa menjadi hal yang sebagai patokan bagi dia, enggak, gue nggak bisa hidup sama dia gitu. Nah, ini konflik itu terjadi, yang mungkin sebagian orang atau bagi si istri, bagi si suami itu hal kecil gitu. Nah, termasuk hal lain. Lah, ternyata selama ini saya sering dikirimin makanan oleh pacar saya. Ternyata dia sampai di rumah sekarang ngumpul dia nggak bisa masak.
kecewa sekali saya gitu. Iya, Nah, itu dia ini sih. kan iya, GoFood, nggak boleh nyebut ya, nggak boleh nyebut produk. Nah, nah inilah fase ternyata yang saya sebutkan ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan gitu ya. Ada kelemahan, kelebihan ya yang ditemukan yang mungkin eh, tidak tidak bisa dia terima kalau itu mungkin suatu kekurangan ya. Atau ada kelebihan loh yang nggak bisa diterima, ada nggak Mbak Novi? Ada kelebihan yang nggak bisa diterima tuh ya, misalnya begini nih. Saya memang dari dulu tahu gitu ya bahwa misalnya istri saya cantik, suami saya ganteng gitu. Tapi ternyata risikonya besar. Betul. Nah, itu kan kelebihan padahal ya. Itu kan kelebihan, tapi ternyata begitu jadi istri, begitu jadi suami, ternyata rempong juga gitu ya. Beli, Ada orang-orang lain yang dulu mungkin ya teman-temannya gitu yang masih heboh. Sementara emangnya dia nggak ngerti apa dia udah jadi istri gue gitu ya. iya. Nah, ternyata itu hal-hal yang menjadi bibit konflik. Belum lagi kalau kemudian ada masalah keuangan, ada masalah karir gitu ya, ada masalah keluarga gitu ya. Nyokap dia reseh ternyata gitu ya. Nah, satu lagi nih gitu kan. Itu Benar. ditemukan fase ternyatanya di beberapa hari, di beberapa minggu gitu ya. Nah, ini fase ini bisa cukup panjang gitu ya. Yang bisa memotong fase honeymoon tadi saya katakan. Ya, fase honeymoon ini bisa terpotong karena ini dan itu bisa menjadi besar dan kalau menjadi besar maka akan menjadi konflik dan bisa jadi badai. Kalau ini bisa mereka pahami, mereka bisa naik nih ke fase yang ketiga, yaitu fase penyesuaian. Nah, pada saat menemukan kebiasaan-kebiasaan dari pasangannya, kemudian kalau kemudian menjadi mereda ya kemarahannya, maka terjadi penyesuaian. Oh, kalau suami saya sukanya begitu, ya sudah deh, saya melakukan ini, ya udah deh nggak usah ribut, ini handuk saya sampirin aja, gitu kan? Kalau setiap hari capek juga ya udah, gitu kan? Iya. Akhirnya menemukan cara ya. Jadi proses penyesuaian itu yang pertama adalah menemukan cara bagaimana menyesuaikan diri. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian juga mencari strategi. Ya, gimana ya caranya gitu, gimana ya strategi yang pas gitu untuk mengajak pasangan itu berbicara, misalnya begitu, mencari strategi untuk berdialog, misalnya seperti itu. Nah, ini proses penyesuaian. Kalau ini mulus, maka dinamika pernikahan itu relatif baik ya, artinya badainya nggak gede-gede banget, hanya riak-riak kecil saja, aduh kadang-kadang kesel, aduh kadang-kadang ngomel gitu, it's okay Iya. gitu. Nah ini tadi fase ketiga yang saya katakan bisa di breakdown lagi, yaitu dimana ketika salah satu pasangan ini sudah mulai realistis gitu, capek juga saya menyesuaikan diri. Capek juga kalau dia nggak ngerti-ngerti, gue terus yang ngalah. Yang dimana fase penyesuaian ini mungkin sudah bisa berlangsung sekian lama, tiba-tiba ada fase lain di bagian penyesuaian ini, ketika kita sudah mentok. Ada yang namanya kondisi explosion, tiba-tiba meledak. Nah ini yang menjawab pertanyaan di mana ada pasangan yang kadang-kadang orang heran, kenapa ya udah menikah sampai 20 tahun, 30 tahun kok pisah? Nah, ada sesuatu yang terpendam. Ya, ini yang namanya explosion. Jadi ada sesuatu yang mulai tiba-tiba dia menganggap, saya nggak realistis ternyata. Saya selama ini banyak mengalah ternyata gitu ya. Atau kadang-kadang mungkin Mbak Novi juga merasakan nih di klien-kliennya KDRT. Ya, teman-teman yang KDRT itu kan ada siklusnya ya, kita tahu ya ada. Nah, siklus di mana pasangan yang melakukan KDRT ini, di mana dia kemudian minta maaf, oke, baikan lagi, gitu kan siklusnya ya. Terus menerus yang akhirnya kemudian bisa saja itu tersadarkan oleh pihak lain ya. Ketika dia mungkin datang ke Mbak Novi berkonsultasi, "Hai, ayo ibu bilang, ibu jangan membiarkan diri ibu dipukul setiap saat." Nah, di situ nanti muncul explosion itu. Ya, selama ini dia bertahan puluhan tahun gitu ya.
Jadi ada yang dia sadari bahwa hal itu memang sengaja dia lakukan, ada yang nggak sadar, baru dia menyadari itu ketika orang lain memberikan pencerahan gitu. Nah, itu fase penyesuaian yang kemudian bisa mengalami explosion. Tapi ada juga kalau memang kondisinya relatif aman, ya kemudian sampai pada completion, gimana dia mereka saling melengkapi gitu ya. Justru juga ketika ada konflik itu dimaknai konfliknya ya, bisa ketika bersama-sama, oh ya kita pernah konflik masalah ini, alhamdulillah kita bisa ambil hikmahnya gitu. Nah itulah proses tahapan-tahapan yang bisa sampai pada pasangan itu saling melengkapi. Belum lagi nih tambahan lagi adalah bisa saling memaafkan ya, Nah, bisa ini nih yang paling seru nih ya, kalau pasangan yang sudah bertahun-tahun itu punya sense of humor. Nah, Jadi sudah itu penting, Mbak, memaknai penting banget konflik ya. itu dengan sudah bisa saling ngetawain. Sudah saling ngetawain diri sendiri maupun pasangan. Ah, lo mah begitu gitu kan. Nah, disitulah dinamikanya, sehingga mereka sudah menganggap konflik itu adalah bagian dari kehidupan pasangan yang memang harus kita hadapi gitu. Begitu Mbak Novi. Itu dinamikanya, jadi bisa di awal, bisa di akhir-akhir. Betul. Oh, jadi rentang usia berapa pernikahan di tahun keberapa itu sebetulnya setiap orang, setiap pasangan beda-beda ya, Mbak ya. Jadi kita nggak bisa betul. Karena juga kan masing-masing dari suami dan istri itu juga kan mereka beda satu sama lain ya. Artinya kita tidak bisa memukul rata ya. Ada mungkin di yang 5 tahun pernikahan itu mereka betul-betul adaptasi selama 5 tahun itu, tapi juga mungkin ada yang dalam 1 tahun saja mereka udah ada ke tahap penyelesaian konflik tadi ya, ke tahap yang completion itu ada ya Mbak ya, di 1 tahun itu ada ya Mbak ya. Hanya saja begini, bisa sampai saling melengkapi tadi sudah ada tuh dia di fase-fase awal ya, di tahun-tahun awal. Hanya saja yang perlu kita kenali bahwa pernikahan itu pertama dinamis ya. Yang kedua dengan berkembangnya kehidupan, artinya dengan lahirnya anak-anak kita, problemnya berbeda. Ya, jadi ketika kita hanya berdua, kita sudah saling menyesuaikan tuh. Ya. Kita completion, kita bisa saling melengkapi. Tapi lahirlah anak. Ternyata ngurusin bayi mariweh gitu ya. Aduh mesti melek malam gitu. Ini yang aduh bikin kesel gitu ya. Itu setelah terlewati gitu ya, sudah sampai anaknya masuk SD, ada adiknya lahir gitu kan. Oke, kita penyesuaian lagi. Anak sudah SMP, SMA, ternyata ada masalah nih kalau anak-anaknya udah puber. Nah, kemudian anak-anaknya sudah dewasa lagi. Nah, disitulah dinamikanya menjadi berbeda. Artinya apa? Yang tadinya sudah ada completion, sudah ada saling memahami, ada konflik baru yang ditemukan, yaitu ketika tadi ada lahirnya anak yang ternyata ada permasalahan-permasalahan baru yang memang baru diketahui oleh pasangan tersebut. Gitu. Iya, betul Mbak. Jadi banyak juga permasalahan di mana di pihak suami dan istri itu mereka merasa oke, saya cocok gitu ya dengan dia ketika dia berperan sebagai suami gitu ya. Tapi kok dia sebagai ayah saya kok jadi ilfeel ya. Dia tuh nggak bisa misalnya dekat sama anak gitu ya. Dia nggak bisa nyontohin yang baik ke anak. Itu banyak juga permasalahan yang seperti itu. Artinya betul tadi kata Mbak Nisa gitu ya, walaupun mereka merasa saling melengkapi gitu kan, tapi ketika nanti lahir anak beda lagi. Menghadapi anak remaja mereka berdua beda lagi nanti penyesuaiannya ya Mbak ya. Karena masing-masing mereka punya value sendiri ya Mbak ya. Iya. Jadi ini kalau seringkali yang saya sampaikan kepada remaja-remaja nih pranikah nih ya, untuk konseling pranikah, atau yang mungkin nih para remaja-remaja yang masih pacaran gitu ya, yang mau cari jodoh, bukan hanya cari suami, cari calon ayah gitu loh ya, yang memang good father, jadi yang jadi ayah gimana gitu. Banyak yang pertanyaannya aplikatif aja, terus gimana caranya gitu ya. Taunya bahwa dia itu sebagai ayah itu akan baik gitu ya, bukan hanya sebagai suami. Ajak aja ponakan lo diajakin, dia suka nggak gendong misalnya begitu ya.
Jadi ketika dengan keluarga, bagaimana sih responnya gitu? Kita nggak hanya kalau mereka pakai acara pacaran, nggak cuma berdua aja gitu, ajak ke keluarga, bagaimana sikap dia terhadap anak-anak, itu akan kelihatan tuh suami yang memang care dengan anak atau kurang care gitu. Wah, itu tips yang bagus tuh ya Mbak ya buat yang belum pada nikah terus mau cari jodoh ya, mau tahu dia bisa jadi tukang ayah yang baik atau enggak, nah itu caranya. Jadi, kalau pacaran jangan berdua aja ya Mbak ya, bawa keluarga, masukin ke keluarga, gimana sih perilakunya, reaksinya ya Mbak ya, betul. Iya. Karena ya itu dia, kalau kalau remaja sekarang tuh kan pada ini tuh Mbak, istilahnya pada bucin ya Mbak ya. Jadi mereka tuh jadi mereka tuh yang saya suka sama dia karena sifatnya bla 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 bla. Tapi itu kan bisa terpatahkan ya ketika bisa nggak dia nanti berperan sebagai ayah atau enggak gitu ya. Nah, itu penting banget. Betul. Bener nih. Oke. Terus tadi yang menarik lagi adalah ketika betul ya, seringkali banyak kita temukan gitu kan, entah itu klien misalnya yang datang ke saya atau yang datang ke Mbak Nisa, atau kita juga sering lihat public figure mungkin ya, yang mungkin teman-teman lain juga sering lihat gitu. Kok mereka sudah puluhan tahun menikah tiba-tiba ada kabar cerai atau orang terdekat kita gitu ya, kita kaget gitu. Harusnya kan di usia di usia yang mereka sekarang yang sudah tidak muda lagi itu, mereka kan harusnya udah saling ini ya, saling ibaratnya mereka saling menyayangi gitu ya, menjaga anak-anak udah pada keluar rumah semua, itu harusnya lebih dekat lagi. Tapi kenapa mereka tiba-tiba malah pisah, malah cerai malah gitu ya. Nah, menyoroti itu gitu ya, bahwa mungkin saja menurut Mbak Anissa tadi adalah suatu ledakan ya Mbak ya, yang selama ini mereka simpan gitu ya Mbak ya. Ada satu kasus yang pernah saya temukan, mereka sengaja justru ya, ada yang bagi pihak istri waktu itu sengaja meredam ya, explosionnya itu dia schedule gitu ya. Nanti deh kalau anak-anak sudah mentas semua, jadi punya 3 anak, anaknya sudah menikah semua. Nanti kalau anak saya sudah menikah semua, ya sudah, saya mau pisah dengan suami saya. Nggak kuat saya, tapi ya, Mbak, ya? saya bertanggung jawab pada kehidupan anak saya ini. Tapi kalau mereka sudah berkeluarga masing-masing, istilahnya saya sudah tanggung jawab saya sudah lepas, maka saya akan sendiri. Saya akan tinggalkan suami saya. Itu ada yang seperti itu. Jadi nggak kuat, kebetulan kasusnya poligami. Jadi selama ini dia kuat-kuatin gitu ya, suaminya menikah lagi. Ini contoh ya, misalnya kenapa explosion itu bisa terjadi. Karena seperti itu, ada yang memang tiba-tiba dia ketahui permasalahan itu, ada yang dia pendam, bahkan ada yang dia pendam explosionnya dengan di schedule, ada juga itu kasusnya seperti itu Mbak Novi. Itu yang menjawab pertanyaan. Banyak memang yang bertanya, gak mungkin lah kalau sudah 25 tahun lebih mah pasti sudah aman. Enggak, karena ada fase ini yang memang harus hati-hati ya, jangan dipendam terlalu dalam gitu ya, perlu sharing gitu. Wah, betul ya. Jadi kita tidak bisa, bukan garansi juga ternyata ya Mbak ya, usia pernikahan itu. Gitu kan, karena yang saya pegang tuh sampai sekarang kadang-kadang untuk pernikahan saya sendiri nih, bukan untuk ini ya, bahwa yang namanya pernikahan itu kan ibadah yang terlama ya Mbak ya, sepanjang hidup artinya, dan sepanjang hidup itu pula lah kita harus belajar dan belajar terus ya, untuk tadi mengenali pasangan seperti apa, kemudian mengenali konflik. Kadang juga ketika berbicara mengenali konflik juga ini susah-susah gampang juga nih Mbak gitu ya, karena tadi mungkin adaptasi peran masing-masing juga berbeda ya. Ketika dia punya anak pertama, beda lagi dengan ketika mereka punya anak kedua gitu, konflik gitu. Belum kerjaan, wah ternyata banyak sekali. Masih panjang. Gitu. Oke, sambil kita bahas atau kita masih ngobrol nih ya, boleh buat teman-teman semua yang lagi nyimak, kalau ada yang mau bertanya, ya boleh silakan ditulis aja di kolom chatnya, di kolom komentarnya gitu ya. Nanti langsung dijawab sama Mbak Anissa ya. Tadi soalnya udah ada yang nanya nih, apakah boleh nanya atau enggak? Nah, boleh, silakan ya. Jadi silakan kita tunggu nih, mumpung di sini ada pakarnya
Ya, jadi jangan sia-siakan, jangan sia-siakan ya. Gitu. Tadi mungkin sambil kita nunggu pertanyaan tadi sebelum sebelum kita mulai ini tentu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM saya juga ya Mbak ya, yang masuk ke DM saya juga gitu ya. Yang saya ingat tuh tadi ada pertanyaan begini katanya terkait dengan badai pernikahan, bagaimana ketika kita menghadapi suami. Jadi itu yang cerita itu adalah seorang istri ya perempuan. Bagaimana ketika kita di usia pernikahan yang sudah 15 tahun gitu kan, waktu itu tadi dia sudah 15 tahun, kemudian dia sudah melakukan berbagai cara, dia sudah 2 kali melakukan konseling, ya, tapi ternyata tidak bisa merubah sifat suaminya, begitu. Nah itu bagaimana gitu? Nah tadi dia sudah punya 2 anak gitu ya, dia tadi hampir sama dengan yang Mbak ceritakan gitu bahwa dia belum tahu sampai kapan dia akan mampu bertahan, tapi menurut dia sangat khawatir kalau suatu saat dia tidak bisa menahan ini lagi dan akhirnya jadi mengambil keputusan yang buruk gitu loh. Gitu. Nah, itu gimana Mbak? Oke, terima kasih ya. Tadi saya mendengar Mbak Novi mengatakan sudah 2 kali konseling atau 2 kali apa? 2 kali konseling katanya. Ya. Oke. Dan ya sudah 2 kali konseling dan belum bisa mengubah perilaku suami saya, gitu ya? Iya. Satu catatan penting ini yang sering kali salah kaprah ya dalam membina hubungan pernikahan, yaitu ketika kita berupaya untuk mengubah pasangan kita. Jadi kalau tujuannya mengubah pasangan, nggak akan berhasil. Itu yang saya rasakan, termasuk juga yang saya lihat dari berbagai pasangan. Begitu kita tujuannya untuk mengubah pasangan, maka kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena langkah-langkah kita adalah, langkah kita itu akan cenderung satu ya, yang malah paling berbahaya adalah melakukan instruksi. Lu mesti gini, gitu, kepada pasangan kita, gitu ya. Memberikan syarat-syarat, ya. Jadi kalau seperti ini, ya berarti kamu harus melakukan ini, gitu. Kalau kamu kepengen aku begini, ya kamu harus begini, begitu. Nah, ini yang justru akan semakin membuat pasangan ilfeel. Ya, jadi yang sebetulnya yang perlu dilakukan adalah mengubah diri sendiri. Ini yang seharusnya menjadi langkah pertama. Jadi kalau kita ingin melihat suami berubah, kita dulu yang berubah, itu dulu yang harus dilakukan. Jadi justru target loh ya. Kalau saya sih melihat targetnya itu yang harus diubah, karena target dia tadi adalah mengubah suami, ya. Nah, jadi ini dulu yang harus diubah. Maka kalau ini diubah, maka kita fokus pada apa yang perlu kita lakukan, bukan yang perlu dilakukan oleh suami. Nah, kita kan nggak tahu persis nih kasusnya apa ya. Kalau dalam pertanyaan itu kan hanya pokoknya sudah 2 kali konseling, suami belum berubah gitu. Dan saya tidak mau, ini yang dikhawatirkan sebetulnya kan explosion ya, kalau bertahan lama, kemudian nanti meledak gimana, itu yang dikhawatirkan. Dia sebetulnya tidak ingin sampai membuat keputusan yang berbahaya bagi pernikahan mereka sebetulnya ya. Nah, ini yang mungkin kalau menurut kalau mungkin yang dialami Mbak Novi sendiri, konseling 2 kali kadang-kadang memang belum cukup ya Mbak ya untuk menangani satu kasus ya. Jadi mungkin si ibu ini perlu kembali ya. Mungkin bisa saja psikolognya sudah menargetkan untuk melakukan tahapan-tahapan konseling penyelesaian konflik yang masih harus dilakukan. Bisa jadi psikolognya sudah ada rencana ya, rencana tertentu. Jadi yang perlu kita sarankan tentu kembali konseling untuk mendapatkan langkah-langkah selanjutnya dan mengubah mindset tadi ya, sehingga dia perlu mengubah dirinya dulu, menunjukkan dia berubah dulu, baru kemudian suami akan melihat untuk perubahan berikutnya. Begitu Mbak Novi. Oke Mbak, ya setuju banget sih ya Mbak ya, karena ya insight buat saya juga gitu ya, bahwa ya betul ya, ketika kita mengharapkan orang lain berubah,
itu tuh nanti justru kita fokusnya ke instruksi tadi ya, dan semakin orang lain diberi instruksi sesuai dengan kemauan kita, orang lain itu akan semakin menampilkan hal yang tidak kita suka, justru seperti itu ya Mbak ya. Betul, betul. Dan itu saya yakin banyak juga pertanyaan dari yang lain gitu, karena memang sepertinya kalau ada kasus-kasus seperti ini juga ini menjadi berulang gitu. Kenapa nggak bisa berubah? Kenapa istri itu tuh nggak ubah-ubah gitu? Nah, itu jadi poinnya ya Mbak ya, karena kalau perilaku orang lain sulit untuk kita kendalikan, tapi yang bisa adalah kita yang merubah diri sendiri. Betul. Luar biasa banget ya. Oke, ya silakan, masih ditunggu kalau misalkan masih ada yang mau bertanya di kolom di sini ya, di kolom chat ini, komentar itu masih kita tunggu gitu ya. Oke. Ya sambil kita nunggu lagi nih Mbak. Nah kalau misalnya kan katanya gitu ya Mbak ya, kalau misalnya berapa lama orang itu pacaran ternyata tidak menentukan ya, dia bisa langgeng atau tidak gitu loh dalam pernikahan. Sehingga banyak sekali kalau anak-anak muda sekarang tuh ya, yang mau masuk ke jenjang pernikahan, mereka itu jadi insecure sendiri gitu Mbak. Apalagi sekarang tuh kan kayak di media itu kan sering sekali menampilkan sesuatu yang justru membuat mereka tuh menyaksikan gitu. Nanti kira-kira calon suami saya kalau udah nikah tuh bakal gimana gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali loh anak-anak muda sekarang tuh yang mereka insecure sekali memasuki jenjang pernikahan gitu ya. Nah, kira-kira dari Mbak Nisa sendiri ada nggak sih Mbak kira-kira tips-tips gitu ya? Karena mungkin yang nyimak sekarang juga nggak yang semuanya udah nikah gitu ya. Apa sih yang hal-hal yang perlu kita pertimbangkan atau kriteria-kriteria apa gitu yang mesti kita perhatikan ketika memilih pasangan gitu? Pasangan tentunya untuk menikah ya, untuk jenjang pernikahan. Oke. Kan dalam kita berinteraksi ya dengan calon kita kan, kalau kita menemukan pasangan kita, yang pertama kali dilakukan itu biasanya ini orang kayaknya gue suka deh, mungkin pertama fisik dulu, kemudian kayaknya jadi ketika ngobrol sama dia tuh klik gitu deh gitu ya. Itu biasanya awalnya. Ini saya mau menyampaikan yang namanya heart intimacy. Ya, heart intimacy. Jadi keintiman hati. Inilah nanti yang menjadi patokan kita ketika kita memilih calon pasangan kita nih. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan, perlu kita lewati adalah ada tiga siklus gitu ya. Siklus, ada fase di mana yang disebut dengan personal sharing. Jadi kalau kita mau cari jodoh yang pas, kita bisa merasakan fase personal sharing nggak sih? Personal sharing itu seperti apa sih? Ketika kita ngomongnya enak gitu, cocok, klik, klop, ada chemistry gitu istilahnya tuh ya anak-anak sekarang ya. Terus jadi nyaman gitu ngomong sama dia gitu. Nggak khawatir, seneng ketemu dia, seneng, terus kemudian ngobrolnya enak ya, ada chemistry, ada yang membuat kita jadi betah lama-lama ngobrol. Nah, itu baru langkah awal. Jadi nggak cukup nih yang seperti ini. Ini masih baru tahap personal sharing namanya. Nah, biasanya kalau kita sudah merasa nyaman, sudah cocok ngobrolnya, perlu kita lihat nih, ada nggak fase selanjutnya, yaitu yang dimaksud dengan mutual understanding. Mutual understanding. Kita sudah sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti itu artinya apa? Kita enak ngobrol, ya. Tapi di saat tertentu kita sama seseorang, kita ngobrol enak, tapi kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira dia bisa terima nggak ya? Kalau saya, misalnya nih, ada orang yang, aku abis menang dong, aku abis menemukan, mendapatkan prestasi tertentu gitu ya. Dia bisa ikut happy nggak sih? Gitu ya, itu yang ngertiin. Jadi yang ngertiin itu bukan hanya hal yang positif seperti itu, termasuk ketika kita gagal. Ketika kita gagal, dia nyalahin saya nggak ya? Dia
apa ya? Dia jelek-jelekin saya nggak, bodoh-bodohin saya nggak ya? Nah, ketika kita bisa ngomong kegagalan kita pada orang tersebut, dialah orang yang paling pas buat kita karena sudah ada mutual understanding tadi. Sudah bisa ngertiin kegalauan kita, kegagalan kita, bahkan dia bisa ikut senang pada saat kita bahagia, kita pada saat sukses gitu ya. Kita jadi relax, kita nggak takut, kita saling memahami. Bukan hanya cuma enak ngobrol itu tadi. Jadi pada saat kita gagal, kita nggak tahu, kita bego banget gitu ya di satu hal. Kita itu kan pintar di satu hal ada gitu ya. Tapi Iya. ada juga kita bego di satu hal yang lain gitu loh. Tapi dia bisa ngertiin gitu. Nah, disitulah nanti yang mutual understanding-nya kita memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Termasuk kita juga. Kita nggak kesel pada pasangan kita gitu ya pada saat menemukan hal-hal yang kurang nyaman gitu. Nah, ini adalah titik yang kedua tadi dalam hal membuat menjadi hard intimacy tadi, terjadinya hard intimacy. Baru kemudian tahap yang ketiga untuk mencapai hard intimacy adalah deepening commitment. Oh, deepening commitment. Iya, komitmen yang dalam. Nah, inilah yang sering saya obrolin ya dengan remaja-remaja. Kalau lo sudah punya pacar, dia enak diajak ngobrol, dia udah seru banget, dia udah ngertiin lo gitu ya. Dia udah ngertiin lo, kelebihan lo, kekurangan lo, nyaman banget ngobrol sama dia. Tapi kalau sampai 5 tahun pacaran, dia belum punya komitmen apa-apa. Lo, gue, and. Iya ya, harus Iya. berarti seperti itu ya Mbak ya. Iya, harus punya komitmen gitu. Mau kemana? Nih hubungan kita mau dibawa kemana? Sampai 5 tahun lo enak. Nanti ngobrolnya enak, jalannya enak gitu ya. Mereka yang pakai pacaran misalnya gitu. Lah tapi sampai kapan gitu ya? Mungkin dia tidak sedang mencari istri, memang dia cuma cari pacar doang gitu. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Jadi memang harus ada mutual understanding tadi, tapi juga ada deepening commitment. Mereka bisa satu hati, bisa diskusi, bisa ada kesepakatan ya, ada rela berkorban. Rela berkorban itu dalam artian begini. Ada satu hal yang mungkin, aduh saya ada kepentingan ini nih gitu ya. Oh iya, nanti ini calon suami saya begini. Sama kan kalau kita ngerasain ya, ketika menikah, aduh besok Senin atau besok Minggu suami mau kemana gitu. Lah ngajakin, tapi istri juga ada keperluan gitu kan. Jadi misalnya nih hari ini, jam sekarang ini kita ada acara ini gitu ya. Sementara suami mestinya ngajakin kemana gitu. Kita ada acara online sekarang, tapi suami kemudian sebetulnya ada acara. Nah, beliau rela berkorban. Ya sudah deh, mama online dulu sampai jam berapa? Sampai jam 8. Oke. Itu rela berkorban yang dalam dinamika pernikahan itu diperlukan seperti itu gitu. Yang penting adalah menyampaikan apa yang menjadi schedule kita. Penting sekali tuh kalau suami istri, sampaikan jauh-jauh hari kalau memang sudah ada schedule supaya apa, nggak ngagetin, nggak mengecewakan gitu. Nah ini tadi kalau kembali ke tadi deepening komitmennya. Jadi kalau tadi tips untuk mencari suami atau mencari istri itu tadi awalnya kita nyaman ya, personal sharingnya enak, mutual understanding udah ngertiin. Nah tapi lihat komitmennya, ada komitmen nggak gitu. Tapi kalau nggak udah deh, nggak usah, cari yang lain aja gitu. Wah, pengetahuan ini berarti betul-betul sangat diperlukan ya Mbak ya oleh calon pengantin. Ya. Jadi karena kebanyakan yang saya lihat dari fenomena-fenomena anak sekarang gitu ya, mereka masuk ke jenjang pernikahan justru hal-hal di luar ini yang mereka analisa gitu, dan mereka juga itu menebak-nebak gitu ya. Jadi intuisi, chemistry katanya jadi itu ya. Justru hal-hal di sekitar itu yang mereka pentingkan, tapi justru poin-poin ini yang terlupakan ya Mbak ya. Chemistry itu baru tahap awal tadi. Iya, tahap awal. Ternyata. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam fase pernikahan, fase ternyatanya ini betul datangnya tuh di H+1 menikah gitu. Jadi mereka shock sekali gitu. Iya, betul. Mbak, saya izin ngambil pesan handphone sebentar ya Mbak ya. Sebentar Mbak. Oke.
Halo Mbak. Iya. Ini sudah menyetel handphonenya barusan lobet banget. Oke. Oke. Ya, jadi betul. Jadi itu tuh sangat penting tapi seringkali dilupakan ya oleh calon-calon Mm-mm. pengantin. Mm-mm. Mm-mm. Dan sehingga akhirnya mereka ketika masuk ke fase pernikahan, wah, jangan-jangan ada yang baru masuk ke fase honeymoon terus besoknya nggak pakai konflik langsung explosion. Nah itu juga banyak ya sekarang ya. Banyak kayaknya ya. Ada kasus begitu memang. Gitu. Karena dia Mm-mm. dia kayaknya udah nggak bisa lagi mentolerir hal-hal yang menurut dia Iya. tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Wow. Mm-mm. Ini perlu banget ya diketahui. Oke. Mana nih? Ada yang tanya? Silakan masih ditunggu ya. Kalau misalnya ada yang tanya. Itu tuh tadi tuh Mbak Arini bilang, Mm-mm. katanya Cir, kalau aku sekarang guyon pakai tabok-tabokan. Wow. Itu kayaknya udah dengan destruktif banget ya. Justru mungkin tipe humornya seperti itu ya. Kalau misalnya tipe humornya seperti itu, ya nggak masalah juga ya Mbak ya, asal itu bukan sesuatu yang serius. Asal itu diketahui, dipahami oleh suami, ya. Jadi jangan sampai ini menganggap sebagai agitasi, agresivitas Iya. yang tidak selaras gitu bagi suami. Tapi kalau itu buat seru-seruan berdua dan memang itu disepakati, it's okay gitu. Tapi kalau timpang bahwa loh kok lo begitu sih gitu, nah ini yang perlu dikenali sesama pasangan ini gitu ya, gitu Mbak. Oh, luar biasa Mbak ya. Dan ini nggak kerasa waktu kita tinggal 6 menit lagi Mbak. Tinggal 6 menit. Aduh, ternyata ngobrolnya seru sama Mbak Novi. Iya gitu ya. Saya lihat, wow, kenapa tinggal 6 menit lagi? Perasaan kita tadi baru aja mulai ngobrol Baru ya Mbak. aja. Kita ini mesti nanti ada lanjutannya nih ya Mbak ya. Harus kayaknya seru kalau kita bikin semacam webinarnya kah gitu ya, atau misalnya di waktu yang lebih luas gitu ya. Karena hal ini banget kalau menurut saya gitu. Dan untuk kondisi seperti ini memang informasi atau edukasi tentang pernikahan itu bukan hanya sekedar penting buat orang yang sudah menikah ya Mbak ya, tapi justru lebih penting lagi untuk calon-calon pengantin yang mau menikah dan mau membina rumah tangga gitu. Oke. Di sisa waktu yang 5 menit lagi nih, kira-kira apa yang mau disampaikan sekaligus mungkin closing statement-nya sebelum kita udahi pembicaraan yang seru ini. Oke. Baik, ya jadi untuk badai pernikahan ya memang ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi bagi setiap pasangan gitu ya. Hanya saja kalau kita bisa antisipasi maka tidak terjadi badai, tapi hanya gelombang-gelombang kecil atau sedang saja yang bisa kita nikmati. Jangan salah, kita nikmati dan juga kita kendalikan, kita kelola gitu ya. Satu hal ya yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri adalah yang paling penting adalah menjalankan peran sebagai ayah bagaimana, sebagai ibu bagaimana. Nah itu kita pelajari ya, kita pelajari di awal, ayah bagaimana sih, ibu itu harus ngapain sih. Nah itu saja dulu deh, karena itu hal yang paling penting. Kalau misalnya nih, aduh suaminya nggak kerja gitu, itu kan hal yang fatal ya. Iya betul. Aduh istrinya nggak mau sama sekali gendong anaknya. Nah itu kan peran kita nggak, suami juga nih nggak mau gendong sama sekali anaknya. Nah itu juga kalau toh memang ada finansial itu berbagi peran, ayo ya. Kemudian mengasuh anak berbagi peran juga, ayo gitu. Itu yang pertama. Lakukan peran dalam keluarga sesuai apa yang diperlukan gitu ya. Nah yang kedua tadi itu yang sudah kita bahas, jangan tergoda untuk jadi hero, jadi pahlawan, mengubah pasangan kita. Itu penting sekali dalam perjalanan hidup. Yang saya rasakan sendiri, enggak perlu kita mengubah ya. Jadi jangan tergoda untuk menjadi pahlawan mengubah pasangan kita, karena yang paling penting adalah mengupgrade diri sendiri, mengupgrade diri, self upgrading itu yang paling penting justru untuk pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah
satu hal ya yang menjadi kunci utama dari kelanggengan ya atau meminimalkan badai itu adalah membangun trust. Membangun kepercayaan. Apa sih yang dimaksud trust? Trust itu di mana seseorang merasa aman dan nyaman dengan kita. Kita aman dengan pasangan kita. Nah, ini kaitannya rasa aman ini dengan apa sih? Sumber badai yang paling utama adalah self-esteem. Harga diri. Jadi begitu harga diri seseorang, salah satu pasangan itu sudah terlukai, badai tinggal menunggu waktu. Jadi ini terkait dengan trust tadi. Kalau kita merasa aman, kemudian memberi rasa aman juga pada pasangan kita, maka harga diri pasangan kita akan terjaga. Bagaimana sih ya, harga diri yang terlukai itu? Yaitu ketika pasangan kita merasa dipermalukan, disakiti, dikhianati, diingkari, disalahgunakan kewenangannya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka harga diri pasangan makan terluka. Trustnya sudah berkurang, disitulah badai akan datang. Itu kunci utama dari badai. Maka sumber badai ini yang harus kita hindari. Kita hormati pasangan kita hargai gitu ya, kita sayangi. Nah, belum lagi kita belum bicara bahasa cinta ya. Nah, Nanti itu suatu lagi saat nanti. ya. Oke, nah itulah caranya, disitulah yang harus terus termaintain gitu ya, dalam melalui bahtera rumah tangga ini. Dan yang terakhir adalah yang namanya badai. Begitu kita menghadapi gelombang atau apapun, kita gandengan tangan ya, baik secara fisik maupun virtual. Jadi dengan pasangan apapun yang terjadi, kita hadapi, facing the problem, facing the storm gitu ya. Kita gandengan tangan. Kalau nggak kuat, kita berlindung, kita cari pegangan, kita cari bantuan seperti yang disampaikan Mbak Novi tadi. Jika memang diperlukan konseling profesional, hayu datang. Nggak bisa melakukan sendiri, ya memang harus ada mediator gitu. Seperti itu, Mbak Novi. Terima kasih banyak sudah berbincang-bincang berdua malam ini. Iya. Betul-betul dapat banyak insight, banyak pelajaran, dan yang saya kenanya itu karena saya yakin dari semua yang dibicarakan Mbak Nisa ini betul-betul based on true story, gitu ya. Artinya Mbak juga merasakan bagaimana gitu gelombang itu datang, bagaimana yang tadi di awal sampaikan bahwa kadang-kadang kita tangguh, kita kuat, tapi di mana kita juga menghadapi badai, kita juga tetap harus bergandengan tangan, dan yang paling penting, Mbak ya. Iya, betul. Wow, dan nggak kerasa nih waktu kita udah injury time banget gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nisa yang malam ini sudah mau memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami, khususnya untuk saya, Mbak. untuk sama-sama. Untuk teman-teman yang menyimak malam ini ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ada sesi selanjutnya ya, kita bisa ngobrol lagi tentang topik yang lain seputar pernikahan, gitu ya. Baik, ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, saya pamit ya Mbak ya. Semuanya terima kasih sudah menyaksikan live Instagram ini. Nanti kita bertemu di live Instagram berikutnya. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Waalaikumsalam.